Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وجميع العلماء والأولياء المسلمين سواه ورسولك الإسلام وبركة الأنام بالفعل محمد أبو الزايد وإلى الله مالكنا نحن وإلى Abina Kiai Haji Muhammad Ibrahim Wijaya Muhammad Sayyid Fatman Wijaya Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi 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 nusulahu wa'afihi wa nufalahum wa nadkhilhu jannata ma'rura wa yuhibbu darajati fil jannah wa yatawaffana ala billati wa tasbihu sayyati lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabli jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ala syukri ni'amillah. Bila syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kejamur kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini ya mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melakukan sholat berjamaah, kemudian lanjutkan dengan ta'lim ya. Fikirul sholat, ba'da sholat, menunggu sholat, setelah sholat merupakan kafaratul jadi kifarat dosa kita. Amin. Salawat dan salam semoga disampaikan pada habibana wa syafi'ana Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi keluarga sahabat tabi'in sampai umat akhir zaman. Mudah-mudahan semakin syafaat di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Saya selamat kepada tamu yang telah hadir untuk kegiatan pengajian yang rutin kalau malam ini malam ya Selasa dari adakan pengajian rutin di masjid ini. Kebetulan ya PKM menunjuk Ustaz untuk mengisi pengajian, bukan berarti jamaah para tamu ini tidak lebih tabakur dalam ilmunya. Ini makanya Ustaznya disebutkan sama kita. Mungkin keilmuan yang saya sampaikan telah lebih paham daripada Ustaz yang menyampaikannya. Tapi dengan kita berkumpul ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini Ustaz akan menyampaikan yang berkaitan dengan puasa, saum. Ya. Karena insyaallah kita berapa hari lagi insyaallah kita sampai di bulan Ramadan ya. Sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Kalau mau hitung Sya'ban 30 hari, hari Sabtu tanggal 30. Tapi kalau kita memulai saumnya insyaallah nanti para ahli akan mengadakan ruqyah. Karena kali Rasul menyatakan sumu li ruqyati waftiru li ruqyati. Berpuasalah kalian dengan hasil ruqyah dan berbukalah dengan hasil ruqyahnya lebaran ya. Di hasil ruqyah insyaallah hari Jumat sore itu mengadakan ruqyah. Kalau dapat berarti hari Sabtu kita puasa, kalau nggak dapat digunakan 30 hari yaitu hari Ahad kita puasa insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kanjeng Rasulullah SAW ketika di akhir bulan Sya'ban berkhutbah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi ya. Ada yang kata Rasul yang artinya, wahai para sahabat, kita semua
semua telah dinamai dengan bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan sunnah diberikan pahala seperti amalan wajib 70 kali lipat, malah sampai 700 kali lipat. Ya, kalau kita memberikan buka saum, maka diberikan pahala seperti melakukan saum. Ketika itu para sahabat bertanya pada kanjeng Rasul, ya Rasulullah, tidak semua kami ini bisa memberi buka, memberi makan buat orang yang berpuasa. Keadaan kami ya tidak sama. Maka Rasul menyatakan, walaupun kamu memberikan satu kurma seteguk air susu, maka pahalanya mendapatkan seperti memberikan yang sempurna. Subhanallah, ini bulan yang mulia. Dan ingat, bulan Ramadan itu bulan yang tambahkan rizki orang mukmin, insya Allah. Ya, rizki mukmin itu kan dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rizki madmum, ada rizki mamluk, ada rizki maksud, ya, ada rizki maupun. Mungkin kalau pada tahu udah paham ini, ya, udah paham tentang rizki ini. Kalau rizki madmum itu rizki yang dijamin Allah, walaupun kita tidak berusaha, tidak kemana-mana, asal kita masih ada umur, pasti rizki ada. Ya, ada rezeki yang mamluk, rezeki yang dimilikan. Milik ini seperti anak, saudara, suami, istri, orang tua, ini mamluk yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka tidak bisa dapat rezeki. Kemudian ada rezeki yang maksud. Rezeki maksud ini rezeki yang kita kasar usaha. Orang yang bekerja, ya, akan mendapatkan rezeki hasil kerjanya. Ya, maka itu disebut rezeki maksud. Ada rezeki yang keempat, rezeki ma'ruf. Rezeki ma'ruf itu rezeki yang Allah janjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang dijanjikan Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rezekinya yang dijanjikan Allah akan diberikan. Kenapa? Karena puasa itu kan takwa. La'allakum tattaqun. Makanya jangan aneh, bulan Ramadan itu bulan yang ditambahkan rezekinya orang mukmin. Kita masing-masing merasakannya bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apa itu puasa? Kalau menurut lughatan itu al-imsak, menahan sesuatu, apa saja yang ditahan itu imsak bahasa. Tapi kalau syar'an istilahan, ya, al-imsaku an-tiratin, ya, menahan dari segala yang membatalkan, yang ingin nahar seharian itu. Diniatin maksusatin dengan niat yang dikhususkan. Kita ada niatnya, ya, karena sifatnya amaliyah badaniyah pasti harus pakai niat. Seperti dijelaskan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Kalau Imam Syafi'i mentafsirkannya innamal a'malu binniyat, sahnya amal badaniyah itu harus pakai niat. Amal badaniyah, salat amal badaniyah, saum amal badaniyah, haji amal badaniyah. Tapi kalau amalnya yang sifatnya tidak badaniyah, qiraatul Quran, tasbih, tahlil, tak usah pakai niat. Niat saya membaca tasbih tak usah. Niat saya baca Al-Quran tak usah. Dengan cukup kita ta'awud aja dengan basmalah cukup. Gitu. Ya, kenapa? Karena itu sifatnya sifat bukan amal badaniyah, gitu ya, amal. Jamaah rahimakumullah, nah ini niatin makhsusatin. Karena ini puasa ini setahun sekali, kadang kita lupa. Punten, kalau fikih itu kan sifatnya dohirnya ya. Harus dohir, yang kedengaran, yang kebaca, ya. Bacaannya harus benar, ya, niatnya. Kalau som itu pakai som kan, siam kan. Jadi soma ya sumu soman siaman kan, itu som. Makanya bacanya jangan pakai sin, jangan saum tapi som. Punten, orang Sunda biasa suka pakai sin saum. Nawaitu saum makodi, orang Sunda pakai sin saum, padahal pakai som. Artinya beda. Kalau fikih ini beda artinya. Kalau baca so dengan sin, apalagi dengan ta.
Ada kan ada yang orang nggak bisa membedakan mana sin, mana su, nata. Nah, ini yang disebut dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, ya. Ai jawwidil Qur'ana tajwida kata Imam Ali. Ya, kata Sayyidina Ali, jawwidil Qur'ana tajwida, ini baca apa dengan tajwid. Tajwid yang paling utama, yang paling susah itu makharijul huruf dan sifat hurufnya. Itu paling utama. Makanya lafalinnya itu kan dhahir itu fahkum bil zawahir dhahirnya. Walaupun hati kita benar tapi dhahirnya harus benar juga. Ya. Karena yang dihukumi yang dhahirnya bukan yang batinnya. Makanya nawaitu shaum maghadin kalau bahasa kalau dilafalkan, walaupun melafalkan niat itu hukumnya sunnah kan. Yang wajibnya di hati. Ya. Kalau kita baca shaum, berarti shaum maghadin, ya. Saum. Kalau pakai sin, saum artinya beda. Kalau saum itu puasa. Kalau saum artinya membawa. Makanya syarat-syarat binatang yang dijakati itu binatang yang saum. Masa binatang yang puasa? Itu artinya saum. Misalnya saum artinya binatang yang digembala, bukan binatang yang dipelihara, dikasih makan, bukan yang dari segi jumlahnya, gitu ya, yang digembala, yang dilepas, ya, bukan binatang yang tadi yang dikandangkan, bukan yang gitu. Ada saum, itu saum. Kalau pakai tak, lain lagi artinya saum apalagi ya. Kalau tidak salah kalau tak bawang putih tidak salah. Tak pakai tak, saum. Ya, makanya biniatin maksusatin dengan niat yang dihususkan, terus harus banyak kita melakukannya. Ya sama halnya seperti kita dalam sholat kan, dalam sholat kan harus ada rukun bacaan ya, ada rukun bacaan. Ketika kita sudah masuk pada rukun bacaan, makanya ada istilah dalam kitab Nasoliban sebutkan ada salah satu sholat yang tidak diterima Allah itu yaitu bighairi qiraatin. Bighairi qiraatin. Apa bighairi qiraatin? Dengan tidak membaca. Para ulama mentafsirkan bighairi qiraatin yang tidak membaca itu bagaimana? Nah, ini yang sepakat antara ahli qiraat dan ahli fiqih, yang sebut dibaca itu yang kedengaran sama telinganya sendiri. Kalau dibaca di dalam hati itu tidak ada kata dibaca. Termasuk dalam Nihayah Qaul Mufid disebutkan kalau kita baca Quran hanya dilihat saja nggak ada suaranya, kan kadang-kadang kita suka ya kalau di puasa kan lebih males nih. Males ini baca hanya dilihat tapi baca di dalam hati itu tidak punya pahala baca tapi punya pahala melihat saja. Kenapa? Karena yang namanya membaca itu harus ada qiraah dan makharijul huruf. Ada sifat yang huruf gitu. Ya, seperti itu kan. Suka-suka kayak kita baca Quran ya, kayak baca Quran. Baca aja tanpa kita mengeluarkan ada suara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada suara. Nah, itu suara seperti itu. Dibiarkan qiraah tanpa ada bacaan seperti itu. Yang seperti itu maka sebutkan tidak sah sholatnya orang yang seperti itu. Hanya diusahakan yang rahimahullah takbir kan ada kedengaran. Walaupun sholat sendiri kedengaran kita sendiri. Kalau sholat jadi imam berarti kedengaran sama makmum kan gitu. So, di dua sama ya. Niat puasa juga kalau melafalkan emang sunat, tapi dalam hati kita. Makanya kan terbiasa kita di mana-mana niat saum itu setelah tarawih ya. Biasa kebiasaan seperti itu kan, seperti itu diusahakan dilafalkan bareng-bareng karena wajibnya di dalam hati. Maka setelah kita melafalkan itu diambil sejenak, dibaca lagi di dalam hati kan, itu yang wajibnya supaya tidak lupa. Hadirin jamaah rahimakumullah dan saya taat. Ternabi dalam kitab Fathul Qarib ini matanya kita usia menjelaskan tentang puasa. Balik usia, balik saum, ya. Sia atau saum atau sholat,
supaya ingatnya jangan salah. Ini saling ingatkan saja. Wa syara'itu wujubi siyami arba'atu asya'a. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 4 perkara. Syarat wajibnya orang berpuasa itu ada 4 perkara. Yang pertama al-Islam. Orang Islam yang wajib puasa itu. Kalau nggak Islam nggak diwajibin puasa, ya. Makanya jangan iri kalau orang lain nggak puasa. Kenapa kamu puasa? Saya mau kamu sibuk apa-apa. Kalau dia tanya kamu Islam tapi nggak puasa. Nah itu pertanyakan kenapa nih nggak puasa? Nah, bisa saja yang pertama, yang keduanya bisa belum balik, berarti anak itu belum balik kalau anak-anak, tapi tetap latihan kan? Walaupun belum balik dianjurkan latihan. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berlatih dalam berpuasa. Dalam sholat aja dari umur auladakum, perintahkan anak-anakmu dari berapa? Dari umur 7 tahun diperintahkan untuk melakukan sholat supaya terbiasa. Ya, terbiasa. Nanti kalau nggak terbiasa mah banyak mungkin ada orang yang sampai dewasa tidak sholat karena tidak terbiasa, gitu kan? Tidak biasa sholat. Sampai tua dia tidak puasa mungkin karena tidak terbiasa. Makanya dibiasakan anak-anak walaupun belum diwajibkan, tapi dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiganya wal aqlu, yaitu orang yang berakal. Kalau orang gila nggak apa-apa nggak puasa, tapi jangan suudzon kalau orang yang nggak puasa. Jangan gila dia nggak puasa. Ya, jangan suudzon, ya. Mungkin saja yang keempat dia itu karena wal qudratu ala shaum, kuat dalam berpuasa, mungkin dia lagi sakit sehingga dia nggak puasa, ada sakit karena sakit. Boleh kalau sakit yang sakit tidak boleh puasa. Tapi dikatakan nggak kuat itu bukan ukuran diri sendiri, ukur sendiri bukan. Tapi ini ukurannya kalau sakit. Nah, dokter berarti kata dokter, Bapak nggak boleh puasa dulu karena akibatnya kalau puasa gini tidak akan dapat. Tapi ada yang jamaah yang dia kena penyakit gula. Dia pengen puasa usah di mana, dia coba dulu kalau tak kuat boleh buka. Tapi coba dulu. Dia coba. Kita sampai kalau menjelang habis asar, awalnya tahan kuat. Dia tidur-tiduran, alhamdulillah kuat sampai maghrib. Seminggu repot tapi misalnya sudah mulai enak. Malah gulanya tuh sumutasum berpuasa nanti kamu sehat. Ya, dia terus puasa. Tapi setelah coba dulu, kalau kira-kira madorot ya jangan. Ya, madorot jangan. Agama itu tidak membuat orang madorot. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mampu, kalau nggak mampu nggak harus. Nggak kuat, tapi ukuran nggak kuat itu ukurannya bukan pribadi. Ya, harus ada yang mengukurnya menurut kesehatannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu syaratnya. Syarat itu sesuatu yang diperlukan sebelum melakukan puasa. Ya dulu Islam, ya. Kemudian balik, ya. Berakal, alhamdulillah. Kuat, puasa. Wajib berpuasa. Setelah kalau dalam kitab Safinah tambahkan, kalau sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, atau mendapat kabar dari orang adil bahwa besok berpuasa setelah dia melihat hilal sabit. Saya kalau pakai alat teropong itu ya, teropong nanti besok hari Jumat itu sore di ufuk ada di mana tempat-tempat masing-masing nanti sudah ada hilal Islam ya. Karena ya itu dikuatkan ada seorang ahli yang setiap bulan dia itu rukyat. Kan ada penentuan penanggalan itu ada 2. Ada rukyat, ada juga hisab ya. Hisab itu hasil perhitungan di atas kertas 100 tahun yang akan datang sudah bisa dirukyat. Itu hisab namanya. Kalau rukyat dia tidak gejala alam, langsung setiap hari lihat tanggalan setiap awal bulan penanggalannya gimana. Nah itu sering terjadi antara hisab dan rukyat itu berselisih beda ukuran derajatnya. Makanya karena seperti itu para ahli setiap penanggalan terutama Ramadan
mengadakan buka itu karena sering terjadi seperti itu. Kadang-kadang sama, kadang-kadang ada selisih berbeda. Ada ilmu perbintangannya. Subhanallah, malah sekarang kalau kuliah di ITB ada khusus itu tentang itu, ada khusus. Kalau di pondok-pondok kan ada kita sumbangan nilai gitu kan, itu kelas seperti itu khusus tentang hisab dan ruqyah. Dan ada teman yang meneliti itu sampai kalau lihat jam sekarang jam berapa, kan ada rubuk dari seperempat gitu ya, seperempat kayu yang di situ bisa langsung dikenakan ke sinar matahari, nanti ada alatnya. Nah, sekarang jam 7 lewat 5 menit sekian detik. Dengan tidak melihat jam tangan bisa ditentukan seperti itu. Namanya itu ilmu falak. Makanya kita punya di sini ada ilmu falak di almarhum, karena beliau seahli karena ilmu falak itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya ada fardu. Kalau fardu sesuatu yang ada di dalamnya kan, di dalam puasa itu. Wa faraidu wujubis shaum, fardu wajibnya berpuasa arba'at asya'a, 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Niat ya, kita disebutkan harus ada niatnya. Niatnya puasa harus ada niat puasanya. Jangan sampai tidak ada niat, karena ini sebuah amaliyah badaniyah, cara niat. Dasarnya yang tadi ya, innamal a'malu binniyat itu. Ya. Cuman kan yang disebut niat itu qasdul fi'li muqtarana, qasdul syai'in muqtarana atau muqtarana bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Itu yang disebut dengan niat. Dalam sholat bisa ya dilakukan seperti itu, tetapi ketika puasa susah. Barengnya niat dengan mulainya puasa itu susah. Coba, apakah setiap orang yang mau puasa langsung mau niat itu lihat fajar sodik, fajar kadib kan yang pertama, kemudian fajar sodik, ini fajar sodik kita lihat pada pas keluar langsung niat, susah seperti itu. Makanya diperbolehkan untuk niatnya puasa ini diperbolehkan dari malam hari, ya, dari malam hari. Gak salah kalau orang ada yang niat puasa, ya, niat puasanya dari habis maghrib, habis buka sudah niat buat besok. Ada yang membolehkan. Dan kita kan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftabtu dhahabat dhama'u wa abtalakal harfu wa sabatat antu insyaallah. Kemudian nawaitu sa'ama wa dinhan adil pada syurbat niat besok gitu. Boleh. Karena sudah malam, sudah enggak, ya tadi sudah selesai puasa. Cuman doa tadi Allahumma lakasumtu itu dibacanya bukan sebelum buka ya, tapi setelah buka. Setelah kita melakukan buka, kalau mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Minum, baca apa? Makan kurma, kolaknya, kemudian ada apa? Sudah selesai, baru kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftabtu. Kenapa ada zahabat dhama'u wa talakal arfu wa sabata? Di situ lanjutkan. Zahabat terakhiran dhama'u apa? Haus. Wabtalaka dan telah wabtala dan telah basah. Apa aruku tenggorokanku, wasabatal adlu dan semoga mudah-mudahan dapatkan ganjaran pahala. Kalau sudah basah tenggorokan, sudah hilang haus, kira-kira sebelum minum atau setelah minum? Setelah minum pasti. Kalau dibaca sebelum minum berarti ngomong. Ya. Sahabat doma'u wa tarakal arku wa sabatal ajru. Padahal kita belum minum. Makanya itu dibacanya setelah berbuka. Karena kita menyatakan telah basah tenggorokan, telah hilang. Gitu. Subhanallah ya. Terakhiran haus, berarti doa itu dibacanya setelah buka gitu ya. Kalau setelah buka seperti itu kita niat buat besok tidak boleh. Tapi umumnya kita niat itu yaitu setelah tarawih itu ya, setelah tarawih. Mangga kalau jumlahnya tarawih mau berapa silakan. Ya.
Nah, sampai kita ikut yang 11 dan 23, ditambahkan lagi sampai 30 lebih ada. 20 tambah 11 dikirnya 31, silakan. Ada tambahin lagi masih kuat, ya silakan. Ya, silakan. Yang penting kalorinya. Cuman kalau dikatakan kalori itu kan, yaitu kalori itu apa? Tenang ya. Serakah gitu. Dan kita jadi suka buru-buru. Dan mendingan yang mana sih tarawih? Mendingan yang 20 cepat atau yang 11 santai? Kalau kata Ustaz, mendingan yang 20 santai. Al-hasanat bifatul masaqah. Kebaikan itu tergantung capek. Kalau kita lihat di Mekah aja 20 rakaat, 1 juz ya, 1 juz. Subhanallah. Kalau ini ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama niat. Jangan lupa niat. Ya, jangan lupa. Yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua, imsak menahan anil akli dari makan, wasyurbi dan minum. Nah, itu namanya puasa ya. Menahan dari makan dan minum. Kalau disarannya itu wain qalla walaupun sedikit. Hati-hati sisa makanan. Makanya kadang-kadang suka nakal ya. Kita sudah bersihin sikat gigi, tapi lagi sholat suka keluar sendiri. Padahal udah kita udah sikat gigi, udah siwak, udah apa. Tapi keadaannya sisa gitu. Hati-hati. Pas kita sholat, apa nih? Rendang kayaknya. Hati-hati ketelan, batal. Lagi puasa, dibuang sayang. Rendang nih, batal. Ya, wain panas. Bagaimana kalau ludah kita? Kalau kadang-kadang di puasa ada ludah ya. Nah, kalau masih di dalam nggak batal. Asal benar-benar khalis. Artinya ludah saja tidak ada campuran apa-apa. Tidak cuma campuran itu maksudnya ada sisa makanan gitu ya. Kalau ketemu nggak batal. Asal atau ditelan pun lagi sholat tuh ada air kita bersih, telan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar ke sini, kalau keluar dari tarikan, ya. Menurut kondisinya lagi tidur. Sadar ya, kalau kita sadar bahwa batal ya. Kalau kita sadarnya sengaja amdan ya, ada istilah amdan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau belum makan minum sampai kenyang, capek ini habis dari pasar nih, beres-beres dia main haus amat, dia gelas minum aja. Pas selesai minum, puasa nggak apa-apa. Apalagi lapar juga makan minum, makan minum ada buahnya makan juga, nggak apa-apa. Gak batal kalau lupa. Nah ini yang dikatakan batal itu kan amdan ya. Amdan itu sengaja. Ada sengaja batal. Kalau nggak sengaja gak batal. Gitu. Makanya ada dulu salah seorang dosa ditanya, Pak Kiai, kenapa kalau orang yang puasa makan tidak sengaja gak batal? Nah, itu kan gak sengaja. Tapi hakikatnya itu Allah yang memberikan makanan. Kalau ada Allah yang memberi makan oleh malaikat dan makanan itu dari surga, siang hari lagi puasa dimakan gak batal? Karena yang batal itu ain dunia, benda dunia, yang bukan benda surga. Ada ya? Seperti Siti Maryam kan, Siti Maryam ketika Nabi Zakaria ke loteng yang tinggal Siti Maryam itu suka ada buah, yang buah itu di musim itu tidak musim. Ya, tidak musim. Ditanya dari mana?
malaikat Jibril. Nah, kalau seperti itu, ada malaikat Jibril datang ngirim buah sama kita. Asal benar malaikat Jibril bukan Abu Jibril yang tangkap Densus. Ya, asal benar ada yang Abu Jibril. Itu mah yang tangkap Densus. Ini benar-benar malaikat Jibril datang buah-buah, enggak apa-apa. Asal benar aja. Benar gitu ya. Benar dia. Ya, seperti itu. Enggak baca. Subhanallah. Karena buah-buahan di surga itu lama ketuaan wala ma'ni'ah. Lama ketuaan tidak terputus wala ma'ni'ah dan tidak terhalang buah-buah apa saja di surga itu. Dan tidak ada musimnya. Kalau kita kan ada musim durian, ada musim rambutan, ada musimnya, musim mangga. Di dunia, kalau di surga tidak ada musim. Buah-buahan terus lama ketuaan wala ma'ni'ah. Kan dibuka dalam Al-Quran dia buah-buahannya itu. Nah ini kalau benar seperti itu dari surga tidak batal. Kalau benar maka ada sekarang yang surga ya agak susah. Jadi yang batal itu kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Namanya lupa. Wa imsaku an jima wal jima, yaitu menahan dari jima, hubungan suami istri. Ya. Amdan juga sama, sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ada penanya, kok memang bisa ya hubungan suami istri nggak sengaja? Bisa nggak ya hubungan? Ya bisa. Nggak sengaja gimana? Gini. Ingat kita dulu zaman dulu ya. Zaman dulu di kampung misalnya itu kalau sahur itu bukan jam panas. Jam 2 sudah bangun kan? Sudah rame. Jam 2 sudah rame. Teriak sahur. Jam 2. Jam 2 udah makan sahur. Habis makan sahur tidur lagi. Misalnya ada pengantin habis makan sahur tidur lagi nih. Terus hubungan suami istri dikiranya masih malam. Ternyata udah siang, jam 5 gitu ya. Jam 6 udah subuh. Udah siang gitu. Dia ngeliat keluar. Hubungan suami istri pas lihat keluar sudah siang. Itu tidak batal. Kenapa? Karena dianggapan masih malam padahal sudah siang. Berarti itu bukan walaupun sengaja memang sengaja, tapi waktunya yang seperti itu. Tapi kalau gini nggak batal. Bapak misalnya pulang dari Bogor ini ke Jawa Timur naik kendaraan gitu ya. Di perjalanan haus, bahkan kan perjalanan boleh kosong jam sholat kan ya, boleh kita berbuka lagi puasa di perjalanan. Laisa minal birri asyamu bisafari, ada hadis. Laisa minal birri, bukan termasuk orang yang baik asyamu berpuasa bisafari dalam perjalanan, padahal dia nggak kuat berpuasa. Kalau masih kuat boleh, kalau nggak kuat boleh buka. Itu saya langsung praktekkan buka puasa. Habis buka puasa karena pasangan suami istri terus buka-bukaan. Gimana? Dosa? Enggak dosa karena diawali dengan buka puasa dulu. Asal bukanya jangan. Tapi boleh saja walaupun langsung juga. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan uzur. Tapi dia wajib mengqadha, cuman tidak wajib kifarat. Kenapa? Karena dia sedang ada uzur kan? Uzur perjalanan itu kan. Kalau dia ada di rumah wajib kifarat. Ya. Kifaratnya apa? Satu, membebaskan nafas sahaya. Kedua, berpuasa 2 bulan. Terus pilih. Kalau tidak ada nafas sahaya, puasa 2 bulan terus menerus. Kalau tidak kuat juga puasa, ada memberikan makan ke 60 fakir miskin. Likul miskin mudun, setiap miskin itu 1 mud. 1 mud itu cukup untuk makan 1 hari atau 3/4 liter. Jadi dia harus bagikan sehari ke berapa? Ke 60 miskin. Tidak boleh dikasih ke seorang. Terus bagiin, bentar ini saya ngasih ini kenapa ini kecelakaan. Kasih lagi kecelakaan, jangan kecelakaan itu pada tahu pasti. Makanya jangan mainan setiap hari. Ya. Nah, ini zaman Rasul. Zaman Rasul pernah terjadi. Ada suami istri pasangan
mau nikah menjelang Ramadan. Makanya nanti kalau kita nikahkan anak, jangan menjelang Ramadan atau menjelang Ramadan. Kasihan dia namanya pengantin. Kasihan, walaupun nggak hubungan tapi main-main pun bisa saja. Ya, gimana? Itu ya Rasul ada dua orang pasangan suami istri, dia itu pengantin, dia masih awal-awal nikah gitu ya. Lapor ke Rasul, ya Rasulullah, saya kecelakaan apa kamu? Saya ini hubungan suami istri siang hari. Di bulan Ramadan, iya ya Rasulullah, bebaskan mata saya. Ya Rasulullah, saya nggak mampu. Puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, jangan 2 bulan, sebulan aja nggak kuat. Berarti kamu harus memberi fakir miskin. Ya Rasulullah, yang paling miskin itu apa di kampung itu ya Rasulullah? Paling miskin, hanya kata Rasul terus menjawab, kalau kamu paling miskin kasih firman pulang sama Rasulullah. Jadi nggak ada hukum, ya hukumnya nggak kena. Kenapa? Kamu punya apa? Apa lagi? Itu terjadi seperti itu. Jadi yang batal itu wajib menahan dari jima, dari hubungan suami istri ya. Gimana kalau mukadimahnya? Mukadimah bukan jima, mukadimah segala kayak ceramah ya. Karena mukadimah juga ada mukadimahnya. Putar ya. Kanjeng Rasul dalam kitab Qur'an sebutkan kalian itu hubungan sama istri jangan kayak kambing. Bahasanya jangan kayak kambing. Kambing mau langsung nyosor gitu kan. Ya, jadi ibaratkan seperti binatang, dia kayak binatang gitu kan. Kita hubungan suami istri itu. Kanjeng Rasul sampai memperhatikan seperti itu sendiri. Ya. Untuk memberikan kebahagiaan. Nah, itu mukadimah gimana? Kalau mukadimah, kalau sampai inzal, nah itu kalau nggak inzal berarti pahalanya nggak hilang, puasanya nggak batal atau pahalanya. Itu. Makanya ada orang yang lupa so'idin laisa lahu min siyamin illa jur' wa atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak memberi pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya merasa haus dan lapar saja. Mana? Yaitu orang yang hilang pahala puasanya. Makanya subhanallah kalau seperti jamaah ini bisa senang sekali bulan Ramadan, apalagi kali-kali ininya langsung umroh bisa sebulan. Umroh kita pergi ke Makkah sebulan di sana, pulang setelah Lebaran. Setelah Lebaran seminggu baru pulang, nyaman dari rumah. Ya, ibadah. Ya, karena walaupun dimanapun lain ya, sana lain. Kita capek. Biasa kita kalau di sini ke masjid jam misalnya bisa jam 2 udah ke masjid, jam 2 malam kita udah masjid. Nunggu subuh jam 5, jam 2. Subhanallah. Kadang-kadang kita sholat dari habis duha sampai zuhur, dari asar sampai isya baru pulang ke rumah. Kali sana sudah pahala besar sekali. Kalau kan kali Masjid Haram kan 100.000 kali ya. Jadi mereka kalau Masjid Nabawi kan 1.000. Kalau di Masjid Kuba 500. Dan ya 10.000 di Masjid Kuba 1.000. Ya kalau di Masjid Aqsa 500 kali kita itu pahalanya besar sekali. Kemudian wa ta'ammudul qaid dan menjaga menahan dari sengaja muntah. Sengaja muntah itu bisa membatalkan puasa. Kalau sengaja muntah, tapi kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal. Seperti kita nggak sengaja lagi bersih-bersih, ada yang bau, masuk ke kita muntah. Tapi kalau tahu di situ ada bau, sengaja deketin, muntah. Orang yang lagi hidang, ibu-ibu ya kan, muntah itu apa gitu ya, nggak batal. Walaupun kan itu mau sengaja, ya sengaja itu kan sebelumnya kalau muntah nggak sengaja itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ini tetap saja ya pokoknya dapat. Wadani yukiru bisoim, yang membatalkan puasa asyraf asya 10 perkara. Ma wasolam dan tidak jauh kabiroksi, sesuatu yang masuk pada rongga badan kita ya
atau rongga yang ada di kepala, maka batal puasa dengan sengaja. Makanya hati-hati walaupun sunat kita kumpul-kumpul lagi puasa. Kan kalau nggak puasa aja. Tapi kalau air menghirup air kan kalau sampai kerasa kesini kerasa. Nah ini yang bisa mengobatin kena saraf-saraf supaya tidak sembuh itu jadi supaya kerasa gitu. Bukan hanya. Nah tapi sampai kerasa ke dalam. Bagi puasa jangan gitu. Kenapa? Karena batal puasa. Itu. Lagi. Kemudian kita coba hukna. Hukna itu apa? Masukin obat dadul atau kubur ya. Kemudian faid amdan. Muntah sengaja, waktu amdan, hubungan suami sengaja, fil farji pada farji, pada rahimnya. Wa inzal an mubasyaratin atau keluar sperma bukan hubungan hanya bersentuhan saja. Atau nonton, orang nonton atau baca atau apa gitu ya. Pokoknya sampai keluar sperma. Wal haid perempuan, wanipas, nipas, wajunun bila, walidah murtad. Alhamdulillah, murtad bukan hanya batal puasanya, batal imannya. Mudah-mudahan kita tetapkan iman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa sempurna ibadah dan dapat diberikan sehat walafiat sehingga kita sampai bulan Ramadan ini.